Dari orang paling berilmu dari kalangan wanita, orang paling dekat dengan Nabi SAW untuk dari istri-istrinya, sehingga wajar memiliki pemahaman yang luar biasa. Sampai Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar madhab Syafi'i. Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala sampai nulis buku, teman-teman, judulnya Al-Ijabah li-iradi mastadrokat hu Aisyah ala sahabah. Jadi dikumpulkanlah permasalahan di mana Aisyah berbeda dengan seluruh sahabat. Dijadiin satu buku sendiri oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala. Nah, permasalahannya sampai pada permasalahan akidah. Hati-hati ya. Loh kalau gitu akidah kita bisa beda pendapat. Bisa, ini buktinya. Loh Pak, tapi kan Allah esa, kalau itu nggak beda pendapat. Karena kul huwallahu ahad, ayatnya jelas, gamblang, nggak perlu tafsir. Katakan Allah itu ahad. Tapi ini ada permasalahan akidah, dan itu tidak satu. Bahkan Aisyah menolak itu. Di antaranya, peristiwa yang sangat terkenal antara Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa tentang apakah Nabi melihat Allah ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, apakah melihat Allah? Abdullah bin Abbas mengatakan, oh iya, melihat Allah. Kan diajak, diberikan Allah perintah kan? Ya, melihat Allah. Setelah disampaikan pada Aisyah, kata Aisyah, Abdullah bin Abbas salah. Rasul tidak pernah melihat Allah. Yang dilihat adalah malaikat, bukan Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat saat kita masih di dunia. Nanti Allah dilihat saat manusia masuk surga Allah SWT. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang berseri-seri di surga yang akan melihat wajah Rabbnya. Kemudian teman-teman, melihat wajah Allah, masalah fikih atau masalah akidah? Hah? Fikih atau akidah? Akidah. Ulama beda pendapat. Kata Aisyah enggak, salah. Abdullah bin Abbas salah. Yang benar yang mana? Akidah loh ini. Kata antum akidah nggak boleh beda pendapat. Tuh? Akidah. Ini bukan satu-satunya. Umar, Abdullah bin Umar, ini ahli ilmu semua ini Pak. Mereka mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu, orang yang sudah meninggal itu Pak, itu tidak bisa mendengar kalimat kita. Maaf, kalau Umar, Abdullah bin Umar, orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar kalimat kita. Udah dikubur tuh, orang mendengar tuh. Kata sahabat, kami yakin, wong kami sendiri di perang Badar, Nabi yang bicara. Waktu orang korban, itu orang-orang yang mati dari orang kafir dilempar ke sumur kan, ditumpuk jadi satu di sumur Badar. Begitu ditumpuk di sumur Badar, kemudian Nabi memanggil mereka, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa mereka mendengar? Nabi mengatakan, kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Kami dengar sendiri, itu Nabi ada di Badar. Kata Aisyah, tidak benar. Tidak benar. Kemana kalian dengan ayat innaka la tusmi'ul mauta? Kemana kalian dengan ayat bahwa tidak bisa kamu membuat orang orang yang meninggal itu bisa mendengar. Urusan orang meninggal bisa mendengar kalimat kita, masalah fikih atau akidah? Masalah fikih atau masalah akidah? Jadi teman-teman dirahmati Allah, itu sahabat berbeda pendapat sampai begitu. Tapi ini semuanya tidak membuat mereka pecah. Tidak ada yang membuat mereka pecah. Bahkan sikap
sikap sahabat itu tetap stabil, tetap tenang ketika nyata-nyata bahwa sedang berhadapan dengan akidah yang sesat. Contoh nyata, kurang bagaimana merepotkan negara kekhilafan saat itu yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana kurang merepotkannya orang-orang Khawarij. Dan Khawarij itu nyata-nyata kelompok sesat. Akidah sesat. Nyata kalau itu. Kurang merepotkan bagaimana itu kelompok Khawarij. Semua orang disalahkan, semua orang dikafirkan, bahkan dihalalkan darah dan hartanya. Mereka nggak peduli, mau itu sahabat, mau itu telah dijamin masuk surga, nggak peduli. Mereka pakai dalil, mereka pakai ayat, dan seterusnya. Sampai kemudian dialog Abdullah bin Abbas dengan orang Khawarij. Kemudian sampai akhirnya terjadi perang antara Ali, ini sudah terakhir, ini kisah panjang tapi proses terakhir sekali. Bagi yang tetap saja memerangi dan menyulitkan negara, maka diperangi oleh negara. Itu setelah proses sangat panjang dan penyadaran dalam jumlah yang sangat banyak. Yang sisa yang sedikit ini yang sudah tidak bisa lagi disikapi dengan cara lembut. Maka terjadilah perang, namanya perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu antara kekhilafan Ali dengan Khawarij. Tidak ada yang tersisa itu. Khawarij habis. Nah, itu hadirin dirahmati Allah, sudah segitu merepotkan, Ali ditanya. Ali, itu orang-orang Khawarij itu kafir? Apa mereka kafir? Wah, kita kalau lagi jengkel, Pak. Wong perbedaan pendapat biasa aja kita bilang fasik, kafir tuh orang. Bid'ah itu gak jelas. Karena gak stabil jiwa kita. Ketidakstabilan itu bermula dari ilmu kita yang picik, iman kita yang bermasalah. Betul. Sahabat ya Allah Pak. Kayak tadi Ali sudah dicaci maki, sudah dihina, dikafir-kafirkan pula. Padahal kalau semua orang tahu siapa Ali bin Abi Thalib, orang mulia itu, sepupu Nabi, menantu Nabi, ahli surga, kurang apa? Ya kan? Sudah gitu diperangi pula. Subhanallah. Begitu ditanya, Ali, apa mereka kafir? Kata Ali, minal kufrihum farru. Enggak. Mereka justru lari dari kekafiran. Amunafiqun, kalau gitu mereka munafik. Kata Ali, al-munafiqun la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik zikirnya sedikit, lah mereka zikirnya banyak. Satu melihat Pak, stabil jiwanya gitu ya. Teman-teman, kalau antum belum punya jiwa stabil, jangan masuk perbedaan pendapat. Karena begitu antum tersinggung, antum akan mengeluarkan kalimat, yang kalimat itu menzolimi saudara antum. Saudara antum tidak berhak terhadap kalimat itu, tetapi antum keluarkan kalimat dan mencederai, dan antum sudah menzolimi dia. Bahaya Pak. Kalau gitu siapa mereka? Ikhwanuna bagaw alaina. Sempat-sempatnya Ali masih ngomong ikhwan kita. Itu ikhwan kita. Saudara-saudara kita, tapi zalim pada kita. Iya teman-teman. Ya. Jadi mohon berhati-hati.